did what I had to do to protect our world. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah film superhero yang disutradarai oleh Sam Raimi. Film ini masih dibintangi Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen, dan lain-lain. Sequel film Doctor Strange ini melanjutkan kisah karakter Dr. Stephen Strange setelah menghadapi kejadian aneh akibat pintu lintas semesta yang terbuka di film Spider-Man No Way Home. Dia harus melindungi gadis istimewa America Chavez yang bisa lompat antar universe yang muncul di dunianya. Kekacauan pun terjadi di setiap universe yang mereka singgahi. Apalagi yang menjadi lawan kali ini adalah Wanda Maximoff alias Scarlet Witch sendiri. Untuk bisa menikmati film ini dengan enak, setidaknya kalian harus sudah nonton film Doctor Strange pertama, Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home, serta serial WandaVision, Loki, dan What If di Disney+. Terutama kisah Wanda Maximoff di WandaVision yang menjadi backstory penting. Awalnya saya menduga Wanda Maximoff hanya sebagai karakter sidekick. Rupanya dugaan saya salah besar. Wanda menjadi sosok penting penggerak cerita di film ini. Melanjutkan perannya di WandaVision, Elizabeth Olsen masih tampil prima dengan akting emosionalnya. Drama dan keharuan muncul dari kisahnya, juga amarah dan murka sang Scarlet Witch. Cerita di film ini sedikit lebih gelap dari film Marvel kebanyakan. Bahkan porsi komedi pun minim. Tapi tetap saja ada guyonan khas Marvel terutama antara Doctor Strange dan America Chavez yang diperankan Cecile Gomez. Meski bercerita tentang multiverse, film ini tidak jelimet dan mudah dicerna. Lompatan antar universe yang sering terjadi dan berulang juga tidak membingungkan. Karena memang tidak ada teori-teori yang macam-macam. Serial Loki sudah memaparkannya dengan bagus. Yang menyenangkan bagi saya, sutradara Sam Raimi beberapa kali melakukan pendekatan horor di beberapa adegan. Referensi-referensi dari film horor indie karyanya dulu banyak muncul di sini. Meski begitu, dia tidak bisa terus melakukan itu karena ini jelas film superhero. Setidaknya dia tetap membawa unsur fun di sini seperti film Marvel pada umumnya dan juga trilogi film Spider-Man yang dia sutradarai sendiri 20 tahun lalu. Film ini tidak se-eksperimental WandaVision, tapi visualnya tetap cantik dan kaya seperti film Doctor Strange pertama. Bisa dibilang, tidak banyak eksperimen baru karena adegan lompat universe sudah diperkenalkan jauh-jauh hari di beberapa film Marvel sebelumnya. Di Spider-Man No Way Home dan serial Loki. Meski begitu, Sam Raimi tetap berhasil meramu tontonan berwarna dengan efek visual eye-catchy dan bikin kagum. Dan seperti yang sudah sedikit ditunjukkan di trailer, penonton pasti sangat penasaran siapa saja cameo yang akan muncul di sini, terutama member Illuminati. Saat mereka muncul, penonton di dalam bioskop pun bersorak. Sam Raimi berhasil melanjutkan jalan kisah Doctor Strange setelah sebelumnya di film pertama yang menjadi sutradara adalah Scott Derrickson. Dan kemungkinan besar kisah Doctor Strange tidak akan berhenti di sini karena ada sosok penting yang muncul di ending credit title. Sebelumnya, Sam Raimi pernah mengatakan dia sengaja mengubah karakter Doctor Strange menjadi penyihir agung yang bisa lebih percaya kepada orang lain dan tidak membebani dirinya untuk menerima tanggung jawab yang menjadi kewajiban bersama. Karena itu, Dr. Stephen Strange di sini terlihat lebih dewasa dan bijaksana. Mungkin kecuali Doctor Strange di universe yang lain. Demikianlah video reaksi dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang tayang di bioskop. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cek akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.